Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya buat saya untuk bisa berbagi sharing firman di tempat ini. Terima kasih buat Pak Lukito ya. Yang mana ya tadi? Oh itu. ya, saya baru pertama kali juga berjumpa dengan Pak Lukito. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan ya tentang bagaimana kita harus tetap kuat menjalani kehidupan di akhir zaman. Kita harus benar-benar ya kuat karena ini enggak mudah loh saudara. Hari ini kita ini diperhadapkan kehidupan pilihan ya, antara kita mau taat sama kehendak Tuhan atau antara kita sendiri mau taat untuk kehendak keinginan kita. Semua diperhadapkan pada pilihan karena ini kalau ujian akhir kita ini orang pilihan Tuhan itu yang dilihat hatinya sama Tuhan itu yang setia. Dan 2 hari yang lalu saya sharing firman, saya buat firman renungan ya. Tuhan kasih saya di Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Hari ini kalau kita enggak cinta Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, kita mungkin ada banyak orang yang diproses kehilangan harta, ya, usaha bangkrut, mungkin rumah tangga goncang, tiba-tiba divonis penyakit dan sebagainya. Mungkin kita posisinya bukan orang yang berdosa. Ada banyak ibu-ibu yang tanya sama saya, Bu, saya bukan orang yang jahat, saya dari kecil melayani Tuhan. Lahir dalam keluarga hamba Tuhan. Saya setia melayani Tuhan dari saya kecil waktu sekolah minggu sampai saya besar. Saya tidak pernah meninggalkan pelayanan. Bahkan saya menikah dengan seorang suami yang saya sudah tanya, Tuhan ini jodoh saya enggak? Saya ketemu dengan suami saya bukan di diskotik saudara. Dia ketemu dengan suaminya di dalam satu komunitas pelayanan. Tapi apa yang terjadi, dia bilang gini, Bu, Tuhan tuh enggak adil. Saya yang hidupnya pelayanan, enggak pernah aneh-aneh, hidup dalam komunitas yang benar. Cari suami juga di dalam komunitas, bukan di dunia gemerlap seperti apapun. Awal suami saya terlihat baik, tapi pada akhirnya suami saya menikah berapa tahun juga jatuh di dalam dosa. Orang yang ngerti firman Tuhan jatuh dalam dosa. Hari itu saya mulai bertanya-tanya sama Tuhan, apa dosa saya? Ya, kita semua pasti berpikir, Tuhan dosa saya apa? Tuh orang yang lebih jahat hidupnya enggak ada masalah. Sementara kita sebagai anak Tuhan, walaupun sudah taat setia, mungkin kita juga enggak melakukan sesuatu yang melanggar ya firman atau nyakiti orang, kita ngalami masalah. Dan singkat cerita ibu ini juga enggak ngalami badai yang cukup berat juga menurut saya. Kemarin 2 minggu yang lalu ibu ini telepon saya dan dia bilang gini, Bu, belum cukup Tuhan hajar saya dengan suami yang jatuh dalam dosa. Waktu saya bergumul suami saya kembali, akhirnya suami saya kembali dalam keadaan stroke, ya, kena sakit. Hari itu saya juga bilang gini, kenapa Tuhan suami saya kembali tapi dalam keadaan stroke? Itu buat saya repot. Sudah repot tapi saya belajar setia sama Tuhan, melayani suami stroke gak gampang saudara ya. Tapi Bu, kemudian saya divonis kanker stadium 4. Dan ini yang membuat hidupnya mulai kecewa. Suami mulai keluar dari dunia pelayanan ya. Suaminya akhirnya kecewa, sudah kena sakit, istri sakit, usaha juga mulai kolaps dan sebagainya. Orang bicara sudah jatuh ditimpa tangga ya, mungkin tangga 1, tangga 2. Dan di situ dia mulai berkata, Bu Eli, kenapa Tuhan itu menetapkan jalan hidup saya yang saya enggak pernah aneh-aneh, hidup dalam pelayanan. Kalau darah saya mungkin dibelek juga darah pelayanan. Kalau ada tes darah katanya dia darah pelayanan dari kecil saudara. Saya cuma bilang ini, kamu spesial. Enggak semua orang dapat privilege kayak kamu dalam penderitaan seperti ini. Kok bisa Bu Eli? Karena setiap penderitaan itu selalu diperhitungkan sebagai upah berkat. Setiap kali engkau taat dan engkau menderita, itu upahnya besar.
Kenapa? Karena Tuhan lagi menilai setiap kehidupan orang benar, setia itu bukan hanya ketika saudara dijawab doanya. Orang kalau setia sudah diberi rumah, doa minta rumah 1 jadi rumah 2. Orang setia datang untuk bersaksi itu perkara yang mudah. Karena saudara sudah dapat reward, sudah dapat upahnya dari Tuhan, sudah dapat jawaban doa dari Tuhan. Tangkap ya, kalau saudara minta sesuatu dan saudara sudah diberi, Tuhan aku minta usahaku rame Tuhan, dan Tuhan sudah jawab doa saudara, usahamu lancar jaya, saudara mau setia sama Tuhan, itu perkara yang mudah. Tapi kalau tuntutan Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, enggak semua orang dapat saudara. Waktu kita dihajar masalah, kita tetap berkata gini, Tuhan apapun terjadi aku tetap setia. Mungkin hari ini engkau berdoa sudah puasa sampai 1 tahun penuh, saudara menyiksa hidup saudara tanpa makan, tanpa minum, hanya mungkin 4 jam saudara makan minum, selebihnya saudara banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Tapi apakah ini bisa menjamin orang setia dengan segenap hati? Enggak. Ada banyak orang yang sudah puasa 3 tahun, akhirnya marah sama Tuhan. Kenapa? Karena 3 tahun. Saya selalu ngomong dengan jemaat saya, jangan pernah pelayananmu untuk menyogok Tuhan. Jangan pernah doa-doamu puasa 24 jam itu karena engkau mau mengubah keputusan Tuhan untuk jawab keinginanmu. Enggak ada saudara. Saya sendiri sudah ngalami, saya sudah pelayanan hampir 15 tahun saya pelayanan, saya memberikan hidup saya buat Tuhan. Saya bisa sogok Tuhan, mengubah keputusan Tuhan untuk jawab masalah saya? Enggak bisa. Kenapa saya baru tahu di tahun-tahun terakhir ini ketika Tuhan berkata buat hidup saya suatu kali. Saya enggak ngerti jalani, saya bilang gini, Tuhan enak enggak enak, ngerti enggak ngerti, saya jalani aja. Saya enggak tahu ujung-ujungnya Tuhan mau pakai hidup saya tidak pernah mengerti jalannya Tuhan. Jalan hidup yang saya jalani itu enggak pernah terselami. Saya enggak pernah bisa baca apa-apaan lagi nih Tuhan. Sudah taat jalannya minta volume. Please lah Tuhan. Volume api 4 kecilin toh Tuhan. 4, 3, 2, 1 selesai. Enggak. Hidup semakin setia. 4, 5, 6, 7. Api diperbesar sampai saya teriak, Tuhan panas, enggak kuat Tuhan, level api. Tapi di situ Tuhan suatu kali berbicara buat hidup saya, dan itu titik balik di mana masa-masa Tuhan pakai hidup saya adalah waktu saya ingat betul tahun 2020 awal. Waktu itu saya 2019 akhir saya ulang tahun di Desember. Pada waktu saya berdoa bulan Desember ulang tahun saya, Tuhan bilang gini, Eli, aku dapati engkau tetap setia. Engkau tetap segenap hati, jiwa, kekuatan, artinya enggak gampang menyerah. Dihajar badai, walaupun sudah melayani, sudah memberikan semua buat Tuhan, dihajar badai. Saya tetap dengan segenap kekuatan, tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah bersungut-sungut, saya tidak pernah tanya, kenapa Tuhan ini mesti terjadi, mengapa, sampai kapan, enggak. Itu perkataan yang paling tidak pernah saya ucapkan sejak saya tahu orang yang mengasihi Tuhan segenap hati. Banyak orang benar belum tentu motivasinya benar cari Tuhan. Saudara cuman cari Tuhan, saya ketemu seorang ibu, waktu saya ibadah di luar kota, di satu kota kecil. Jam 7 kalau enggak salah ibadahnya atau 6.30, saya waktu itu datang, saya lihat seorang ibu sudah, sebelum 6.30 ibu itu sudah duduk. Dan saya samperin ibu ini. Bu, hebat ya Bu, ibadah 6.30, belum 6.30 ibu sudah datang. Wow. Ibu luar biasa, tapi yang membuat saya kaget dengan jawabannya. Iya Bu Eli, saya ini datang harus lebih awal. Karena saya pernah Bu Eli, minggu saya enggak datang ya Bu Eli, toko saya 1 minggu sepi loh Bu Eli.
Jadi waktu saya absen ibadah, toko saya Bu Eli, suapi Bu Eli, omset turun. Sejak itu Bu Eli, saya tiap minggu tidak ibadah dan saya berusaha datang lebih awal supaya rezekinya lebih banyak. Jujur, kalau ikut Tuhan hanya sepenuh hatinya karena uang, karena berkat, karena mujizat, karena kesembuhan, saudara salah. Hidupmu suatu kali waktu Tuhan mau memurnikan hatimu, segenap hati, segenap jiwa. Saudara jujur kalau jiwa berbicara apa? Haus dan lapar akan kebenaran. Bukan haus dan lapar hanya ingin apa? Oh berkat Tuhan, berkat. Berapa banyak orang, saya melihat ada banyak orang, termasuk orang-orang yang dulunya on fire sama Tuhan, mulai tumbang satu persatu. Ujian kesetiaan sampai pada akhirnya sedang terjadi di masa sukar. Dan banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang bisa lulus ujian kesetiaan. Kenapa? Karena orang ikut Kristus itu tidak semua orang yang tulus sepenuh hati. Hanya cari pribadinya, ditolong tidak ditolong. Aku sudah dapat karya yang terbesar yang tidak bisa aku bayar dengan kebaikan Tuhan. Yaitu dia sudah mati buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan. Kenapa orang bilang gini, Bu, kamu luar biasa ya dalam Tuhan, enggak? Saya bukan orang yang benar-benar jadi orang hebat. Saya sekolah kehidupan 15 tahun. Dan di masa-masa saya mengalami ambang batas kekuatan, saya jatuh cinta sama Tuhan. Itu yang membuat hidup saya selalu maju tak gentar. Kenapa? Karena saya tahu bersama Tuhan, ketika saya memberikan hidup saya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, saya terlalu percaya bahwa hidup saya tidak akan pernah hancur. Tahun 2020 awal waktu Tuhan bicara 2019, Tuhan bilang gini, aku sudah lihat engkau sudah lulus ujian Eli. Aku tidak pernah jawab apa yang menjadi keinginanmu, tapi sampai tahun ini aku melihat engkau tetap setia melayani aku. Engkau tidak pernah bersungut-sungut atas hidupmu dan aku akan percayakan engkau perkara yang besar. Itu saya ingat 2019. Kalau saudara lihat perjalanan hidup saya sebelum tahun 2000, kalau saudara lihat YouTube saya, sebelum tahun 2018, 2019, itu masih enggak ada khotbah saya enggak pernah mau khotbah. Saya tiap kali jadi gembala, tapi saya selalu bilang sama pengerja saya bilang gini, jangan panggil saya khotbah sering-sering. Saya cuma minta 4 bulan sekali, karena saya tahu khotbah itu bukan sekedar cuap-cuap saudara. Kalau hidup kita tidak disertai Roh Kudus, saya seorang yang enggak pintar seperti seorang Musa. Tuhan, saya enggak pintar bicara. Saya adalah seorang yang gagap, saya enggak bisa berhadapan dengan orang banyak, saya demam panggung saudara. Kalau saya sudah ketemu banyak orang, saya bisa gini. Jujur kalau saudara lihat hari ini saya bisa cacis. Mungkin kalau Pak Lukito tidak kasih saya waktu, saya bisa sampai jam 10 malam. Saudara mau dengar saya khotbah sampai jam 10 malam? Saya yang pulang saudara. Jadi hari ini yuk, dan saya melihat karya Tuhan itu lucu. 2019 kita tidak tahu ya, waktu itu masuk pandemi. 2020 awal ada satu khotbah saya yang bukan saya yang dari saya, tapi gereja yang waktu itu posting. Dan satu khotbah saya itu viral sampai hampir 1 juta yang lihat. Dari situ Tuhan mulai bilang sama saya. Hari itu saya nggak tahu kalau Tuhan mau viralkan saya. Saya cuman Tuhan bilang gini, waktu masa pandemi Februari, Tuhan bilang gini, saya bilang gini, aduh Tuhan enak ya Tuhan, saya enggak lari-lari lagi karena waktu itu Victory sudah 4 cabang. Jadi sudah di Surabaya, di Jakarta, di Malang, Semarang, ya Bali, Semarang, Malang, 5, sudah 5. Waktu begitu dikunci, di lockdown, saya bilang gini, aduh Tuhan enaknya saya enggak lagi lompat-lompat, saya mau kumpul sama anak, sudah saya mau nyantai. Tuhan bilang gini, khotbah tiap hari. Hah? Khotbah ya, 1 minggu Tuhan suruh saya khotbah 4 kali. Hari itu saya bilang enggak, saya enggak mau Tuhan, saya enggak bisa.
Dari mana hikmat saya suruh khotbah Tuhan? Dulu aja beberapa saat saya kalau disuruh panggil khotbah, saya bilang ini panggil hamba Tuhan aja, jangan saya gitu ya. Tapi waktu pandemi, saya tidak pernah tahu dengan viralnya khotbah saya, di situ Tuhan mulai paksa saya untuk saya khotbah. Dan sampai hari ini hebatnya Tuhan sumber hikmat yang kasih saya bonus sampai hari ini. Saya bisa khotbah sampai hari ini tidak pernah berhenti. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini makanya saudara yang datang dengan masa-masa yang sulit, tidak usah bandingkan jalan hidup saudara dengan orang lain. Orang lain kok enak, enggak. Kita ini kalau jalan hidup tidak gampang, itu privilege loh. Orang semakin dihajar, itu berarti saudara mulai dipilih. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kalau hidupmu gampang, anak gampangan, tereliminasi. Makanya kalau hari ini di masa akhir zaman, hidupmu tidak semakin mudah ngucap syukur, berarti kita sudah jadi orang yang terpilih. Hari ini beresponlah, kasih hatimu sama Tuhan. Segenap kekuatan, jangan pernah berkata menyerah, ndak kuat. Ndak. Yuk kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Bagaimana 3 hal kita buka terlebih dahulu, setelah itu kita baca firman-Nya. Yang pertama kalau bisa dibuka buka dulu aja. Mazmur 77 ayat 14 sampai 15 ya. Kita hari ini ngucap syukur Mazmurna ini. Ya Allah, jalanmu adalah apa saudara? Kudus. Seringkali ketika kita mengikut Kristus, kita nggak bisa hanya bilang gini, aku percaya kepada Kristus, aku mau mengikut Kristus, tapi jalan hidup kita maunya seenak sendiri, enggak. Makanya kenapa Tuhan itu perlu proses hidup saudara, karena hidup mengikut Kristus enggak hanya sekedar saudara bilang ini berkati aku, nyamankan hidupku, bahagiakan aku, tapi jalan hidupmu enggak jelas. Ada berapa banyak orang yang di dalam pelayanan jalan hidupnya juga enggak kudus. Jauh lebih banyak orang yang tanpa dia di balik layar hidupnya hanya doa di rumah. Dia enggak perlu viralkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang bisa khotbah, yang bisa nyanyi dengan suara emas. Tapi hidupnya konsisten kudus saudara. Tangkap saudara. Dia hidup taat. Dimaki orang enggak balas maki. Difitnah orang enggak balas. Disakiti orang enggak sakit hati. Ada berapa banyak orang yang kelihatannya sumbang gereja. Mungkin dia bisa sumbang jadi donatur gereja. Tapi sementara mungkin juga kesaksian saya diberkati Tuhan. Rumah 1 jadi rumah 10. Kalau jalanmu enggak pernah kudus. Orang yang jalan hidupnya menyimpang ke kanan ke kiri tidak akan pernah buat Tuhan bangga dengan kesaksianmu. Makanya bahagia kita itu bahagianya Tuhan. Bangganya kita bangganya Tuhan. Kalau kita cuma bangga rumah 1 jadi 10, miskin jadi kaya, tapi Tuhan tidak pernah bangga dengan perubahan hidupmu yang tidak pernah berubah. Dari dulu suka marah ya marah. Dari dulu mulutmu suka maki orang ya suka maki orang, fitnah. Hidup lihat suka pornografi tidak pernah berubah. Apakah dengan kekayaan yang saudara saksikan di depan, kebanggaan kita punya rumah, tapi hidupmu gak pernah membanggakan Tuhan. Jauh lebih luar biasa kesaksian yang berkata, dulu saya kaya sekarang bangkrut. Tapi di tengah saya bangkrut saya ketemu Tuhan. Dan hidup saya hari ini intim melekat. Hidup hanya berkata terima kasih Tuhan. Kalau dulu saya hidup mengandalkan kepintaran saya, kehebatan saya. Tapi ketika saya bangkrut, saya cuma hidup mengandalkan Tuhan. Ini kesaksian lebih berbobot. Miskin kaya itu tidak jadi masalah buat Tuhan. Karena untuk memberkati orang miskin jadi kaya itu cuma balik telapak tangan. Saudara sakit kanker stadium 4 untuk sembuh itu bukan perkara sulit. Dia cuma balik telapak tangan. Tapi membuat hidup orang berubah,
berbuah, berdampak, dia tidak bisa balik telapak tangan. Coba kalau hidup saudara hanya ditaruh di zona nyaman, kira-kira yang sombong tetap sombong. Saya sudah ngalami, saya dulu orang yang sombong. Saya dulu orang yang tinggi hati, saya dulu orang yang gak pernah mau ngalah sama orang. Saya dulu kalau dicaci maki orang, saya akan labrak orang. Saya tidak pernah takut. Kalau bila perlu saya bisa gebrak meja, saya akan gebrak meja. Tapi apa yang membuat saya berubah? Saya diproses Tuhan. Makanya firman itu berkata, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Berikutnya, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Yang pertama dalam hidup ini tetap kuat. Jangan membesarkan masalah. Kenapa? Karena Allah yang di pihak saudara itu adalah Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan keajaiban. Dan Allah yang telah menyatakan kuasanya yang besar hari ini ada di pihak saudara. Sehingga saudara tidak perlu membesarkan, masalahku besar. Enggak. Kita hari ini sebesar apapun masalah hidup kita, mau hutang kita besar, mau dokter vonis saudara penyakit kanker, kita setiap hari berjalan dengan keajaiban, kebesaran, kuasa Tuhan yang tidak ada tandingannya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sadar kenapa kita setiap hari berkata, hutangku gimana? Ketemu Pak Lukito, hutangku tambah besar. Ketemu orang, penyakitku tambah parah. Enggak. Saudara enggak besarkan masalah. Setiap masalah jauh lebih besar Tuhan kita. Karena tidak ada masalah yang bisa menandingi kuasa kebesaran dan keajaibannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita hari ini tetap kuat menghadapi kehidupan? Karena Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Justru di saat kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu akan jadi sempurna. Hari ini saudara mengalami keadaan yang sulit, bukan berarti Tuhan itu meninggalkan saudara, enggak. Saudara jalani aja setiap hari. Toh setiap hari buka mata kita dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Kasih karunia cukup. Coba kalau kita ini enggak punya kasih anugerah Tuhan, saudara enggak mungkin hari ini ada saudara. Kita hari sang jalani hidup di masa sukar, itu karena Tuhan tuh punya cukup kasih karunia. Saya bisa jalani 15 tahun, kalau kekuatan manusia, error saudara. Ya, mungkin saya ke rumah sakit jiwa, saya divonis dokter sakit kanker, mungkin hidup saya sudah hilang arah. Tapi Tuhan yang besar membuktikan cukup kasih karunia. Justru di saat keterpurukanmu Eli, siapa yang nyangka hidup seperti saya ya, saya gak punya potongan jadi hamba Tuhan. Orang kalau tanya saya di pesawat saya pelayanan, dia selalu tanya, Bu pagi-pagi naik pesawat jam 5 mau ngapain gitu. Oh saya mau pelayanan Pak, saya bilang, hah Ibu pelayanan apa gitu. Saya adalah hamba Tuhan, mereka gak percaya saudara. Dia lihat saya dari atas ke bawah gini. Kenapa ya? Memang senyatanya memang panggilan hidup saya justru di saat saya hancur. Saya gak pernah bermimpi kalau Tuhan tuh bisa pilih saya yang gak bisa apa-apa, yang bodoh, yang gak ngerti apa-apa tentang dunia pelayanan. Tuhan tuh bisa pilih saya. Kalau dipikir rasanya juga gak mampu, tapi karena kelemahan saya di situ kuasa Tuhan yang sempurna, ajaibnya Tuhan. Hari ini pelayanan saya sudah ada di 7 kota saudara. Dan itu benar-benar bukan kuat gagah saya juga nggak pernah tahu ada banyak orang kalau saya mau ikuti permintaan banyak kota, banyak saudara. Setiap kota rata-rata gini, Bu ayo buka di Balikpapan, di Banjarmasin, di mana-mana. Saya bilang sabar ya Ibu, karena saya seorang diri gitu ya. Belum lagi ngurusin ini, ngurusin kalau setiap hari mesti mobile, terbang-terbang jauh-jauh, saya masih belum mampu. Ini 7 kota aja. Ini benar-benar saya harus ngatur loh saudara. Nanti di Jakarta bisa sore di Bali karena besok Bali, besok bisa di Semarang.
besok bisa di Makassar, besok bisa di Manado. Saudara, benar-benar kalau bukan kekuatan, dan anehnya Tuhan tambahkan buat hidup saya bukan hanya berkat saja, tapi apa? Kesehatan, tidak pernah sakit, saudara. Dipikir secara akal, orang bilang gini, minum vitamin apa bisa kuat, tidak pernah sakit, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah sakit flu, tidak pernah hidup lompat sana, lompat sini, jam 4 pagi harus kejar pesawat dan sebagainya. Kalau bukan karena Tuhan cukup kasih karunia, ini membuktikan kasih karunia Tuhan cukup loh. Bisa khotbah tiap hari dengan judul yang berbeda. Kalau saudara lihat di YouTube saya, khotbah semua yang diposting itu gak ada yang sama judulnya. Kira-kira hikmatnya siapa? Yaitu di saat kelemahanmu lah kuasaku cukup. Anggap yang ketiga. Jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Nanti 3 hal ini kita lihat ya. 3 hal ini, yang pertama, yuk kalau kita hari ini ngalami masalah, jangan besarkan masalah, besarkan Tuhan. Jangan bilang terus masalahku gimana masalahku, enggak. Setiap kali saudara diperhadapkan dengan masalah, katakan Tuhanku tetap jauh lebih besar dari hutangku. Tuhanku tetap jauh lebih besar dari kebutuhan hidupku yang hari ini aku enggak punya apa-apa. Hari ini kau dihadapkan titik ambang batas kekuatan, saudara katakan cukup Tuhan kasih karuniamu. Hari ini kesusahan sehari cukup sehari, besok jalani kesusahan cukup dengan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga katakan Tuhan, aku juga tidak pernah tahu jalan hidupku 1 jam ke depan aja enggak tahu. Banyak orang stres, ibu-ibu pernah 1 kali ibu ini nangis tengah malam telepon saya, jam 12 malam teriak-teriak, histeris. Saya pikir kenapa? Bu, kenapa jam 12 malam ibu sampai nangis seperti ini? Dan singkat cerita dia cuma cerita, Bu tiba-tiba ya Bu, jam 12 kurang tadi. Kok tiba-tiba pikiran saya bisa lihat anak yang di samping saya tidur. Terus ibu berpikir apa? Lah saya mikir gini, duh Bu kalau besok papanya ndak pulang, kawin lagi. Lah suami saya kan sudah ndak pulang, ndak tahu arahnya. Terus anak saya besok 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sudah kuliah. Ketemu teman-teman, papanya ndak benar Bu. Anaknya umur berapa? 5 tahun. Saudara tahu? Gara-gara 5 tahun dia bangunin saya. Saya bilang ini Bu, 5 tahun ibu khawatirnya berapa? Kuliah umur berapa Bu kuliah? Iya ya masih 20 tahun. Hanya gara-gara jangan-jangan dia stres banguni orang tidur. Saya cuma gini, Bu, ibu tahu enggak 1 jam ke depan ibu masih hidup? Ibu tahu enggak jalan hidup? Iya ya enggak tahu. Ibu tahu enggak 5 tahun lagi apa yang terjadi dengan anak ibu? Kenapa ibu menutup kuasa Tuhan? Seolah-olah ibu lebih tahu, lebih pintar dari Tuhan. Seolah-olah ibu jadi Tuhan, bahwa 5 tahun lagi anak saya bakal seperti ini, 10 tahun lagi bakal seperti ini. Ibu Tuhan. Enggak. Saya bilang gini Bu, lain kali ya Bu, jangan gara-gara 20 tahun lagi ibu nyusahin saya. Ya, jam 12 ibu nangis. Ibu sekarang sudah lega, ya saya lega saya yang gak bisa tidur Bu. Saya bilang Bu, jangan sampai bodoh toh Bu. Ibu ini terintimidasi dengan iblis, dipaksa mikir jangan-jangan 5-10 tahun ibu tangkap. Sementara ibu tahu Tuhan itu berkata tiap kali nak pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Kalaupun suamimu ndak pulang hari ini, percayalah orang benar itu tetap punya masa depan yang selalu indah, penuh harapan. Saya bilang Bu, lain kali tolong ya Bu, ibu jangan banguni saya di jam 12 malam karena 20 tahun lagi nanti ya Bu. Jujur ada banyak orang yang hari ini kalau itu bukan dari Tuhan, itu pasti dipaksa mikir jangan-jangan. Tuhan itu selalu berkata, nak jangan takut. Kalaupun musuhmu terlihat Goliat, itu bukan menghadapi kekuatanmu yang memang kau manusia biasa. Tapi ketika aku berperang buat kamu, semuanya beres kabeh. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. Setelah 3 poin itu selesai.
Waktunya tinggal 11 menit. Yuk, jangan membesarkan masalah. Langsung aja buka PowerPoint-nya. Hari ini yuk jangan membesarkan masalah. Yang pertama, kenapa sih Tuhan bilang jangan membesarkan masalah? Ya, sejatanya kita ini tahu bahwa jalan hidup kita ini cuma dibawa Tuhan, jalan hidup yang kudus dengan pencobaan, ujian yang terlihat berat. Itu semua adalah jalan yang menuju kebenaran kehidupan. Jadi saya berterima kasih buat masalah yang membuat saya ketemu Tuhan. Dulu hidup zona nyaman, hidupnya hanya jadi ibu sosialita. Tidak jelas pengacara, pengangguran, banyak acara yang tidak jelas ke sana ke sini, gosip sana, gosip sini, mulut dipakai memuliakan iblis. Tapi ketika saya mengalami masalah, hancur saudara. Di situ hidup saya terpilih jadi hamba Tuhan. Bisa banyak orang kenal Tuhan yang tadinya mau cerai, mau bunuh diri, dengar khotbah saya berbalik. Bahkan ya, kalau saudara lihat juga di YouTube, ada beberapa orang nabi yang baca buku saya juga bisa bertobat. Nah, salah satunya juga ya, Joni juga bertobat berkat buku renungan saya. Nah, ini orangnya datang ya, itu Joni itu. Dia baca buku renungan saya, dia bisa bertobat saudara. Semua itu enggak ada yang mikir gimana sih caranya baca buku renungan aja. Itu semua karena karya waktu saya ngalami masalah besar. Orang kalau tanya, Bu, Ibu bisa hari ini dipakai Tuhan tuh kenapa? Karena saya sudah bayar harga saudara. Saya bukan hanya sekedar khotbah, tapi saya sudah rasain. Kalau ibu-ibu tanya, Bu, gimana suami enggak pulang? Oh tenang Bu, saya sudah ngalami. Bu, gimana rasanya suami kabur, Bu, bertahun-tahun? Oh, tenang, Bu, saya sudah ngalami. Semua orang tanya mungkin, Bu, gimana? Saya bukan hanya bilang gini, ya ngampuni, enggak. Saya sudah jalani, saudara. Yang namanya proses penderitaan sudah. Proses ambang batas sudah. Nah, 3 hal, yuk kita lihat. Kenapa kita tidak perlu membesarkan masalah? Karena Tuhan di pihak saudara adalah Tuhan yang punya kuasa keajaiban. Karena semua pencobaan itu biasa. Tangkap ya, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan kalau saudara baca nanti di 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan kita itu di mata Tuhan cuman ringan. Yang membuat saudara berat karena saudara pikul kuknya jalan sendiri. Saudara tidak libatkan Tuhan, coba dalam segala hal libatkan Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa belah laut, saya sudah tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tapi saya hari ini mau belajar percaya. Waktu saudara tidak panik, kenapa banyak orang makin terjerat hutang? Karena orang hari ini tidak melibatkan Tuhan, melibatkan hutang online. Bukannya ketemu solusi dari Tuhan, malah saudara makin terjerat dengan hutang online. Karena kita tidak melibatkan Tuhan, melibatkan hutang online. Ada banyak orang tuh tidak sabar di ruang tunggunya Tuhan. Maunya cepet-cepet. Orang minta tolong, oh Tuhan tuh lama lemot. Kalau hutang online cepet transfer berhasil, iya tapi bayar harganya. Memang cepat, tidak perlu jaminan, serahkan KTP, tapi efeknya bayar saudara. Sabar sejenak, nggak mungkin saudara hancur. Suatu kali Tuhan pasti berikan jalan keluar yang tidak melampaui kekuatan saudara. Jalani aja wong firman yang berkata tidak melampaui kekuatanmu nak. Pencobaan itu biasa-biasa. Bahkan ini penderitaannya sudah biasa ringan. Kenapa? Karena diukur dari kekuatan Tuhan. Itu tadi kekuatan Tuhan itu ajaib. Dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Yang kedua, cukup kasih karunia Tuhan. Yuk kita lihat. Nanti saudara buka ayatnya ya, karena waktunya sudah tinggal berapa menit Pak Lukito. Nah kita lihat bagaimana cukup kasih karunia Tuhan. Kalau saudara lihat PowerPoint-nya ya, Tuhan itu menopang kita dengan kekuatan. Kasih karunia itu berbicara sampai hari ini di tengah hutangmu yang besar. Hutang rumah tangga, goncangan hidup, kira-kira saudara ditopang dengan kekuatan Tuhan enggak?
jelas. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tangkap ya. Jadi artinya kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita ini pasti sanggup. Makanya Tuhan bilang gini, cukup nak kekuatanku dalam hidupmu. Yang penting kamu tinggal di dalam kekuatan kuasaku, kamu pasti dapat menanggung segala perkara. Tangkap. Yang kedua yaitu Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Di Filipi 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di Filipi 4 ayat 19 ya. Jadi yang kedua, kasih karunia Tuhan tiap hari jalannya aja. Tuhan akan hari ini pelihara saudara. Saudara jalani kesusahan sehari cukup sehari. Satu hari pasti kita kuat. Satu hari yang tidak cukup pasti dipelihara. Tangkap ya. Yang ketiga, Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya di Filipi 4 ayat 20. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang berkata hari ini itu kuat, tidak, pasti kuat. Karena tiap hari topangan Tuhan kekuatannya pasti berpihak pada saudara. Dia pelihara saudara di tengah masa krisis, resesi besar-besaran, pasti Tuhan akan cukupkan. Tangkap ya. Yang ketiga, Tuhan itu pasti menyertai saudara. Kita ini berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Kenapa masalahmu jauh lebih besar? Karena kemuliaannya nanti jauh lebih besar. Orang tidak akan lihat Kristus itu biasa-biasa, tapi orang akan lihat Kristus, wow, kalau bukan Tuhan ini nggak mungkin semua akan terjadi. Siapa yang kemuliaan? Makanya kemuliaan itu nggak boleh dicuri. Banyak orang mau mencuri kemuliaan Tuhan, nih aku hebat, enggak. Hari ini kita semua sudah tidak mampu, tapi Tuhan yang akan memampukan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Yuk buka Mazmur 13 ayat 2-3, setelah itu selesai. Mazmur 13 ayat 2-3, kita baca sama-sama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Senyatanya kalau saudara tanya, pertanyaan ini terjadi, mungkin saudara bilang gini, Tuhan sampai kapan? Berapa lama lagi? Tuhan kok enggak tolong saya? Jujur kalau seandainya saudara diperhadapkan dengan pertanyaan ini, Tuhan akan jawab lagi. Sekali-kali aku enggak pernah tinggalkan kamu. Sekali-kali aku enggak pernah biarkan kamu. Sekali-kali aku enggak pernah lepaskan kamu untuk berjalan sendiri. Tangkep ya. Jadi kita tidak layak berapa lama. Kira-kira kalau sekali-kali Tuhan tidak biar, tidak tinggalkan, tidak lepaskan saudara. Kira-kira Tuhan itu sembunyi dari saudara. Tuhan itu pernah lupa buat saudara, wong sekali-kali. Berarti tidak ada waktu buat Tuhan untuk biarkan saudara jalan. Berkali-kali aku mohon sama Tuhan, Tuhan kasih aku jalan keluar. Tapi Tuhan malah tutup jalan hidup saya. Tambah sulit. Yang jadi pertanyaannya buka PowerPoint yang terakhir. Hari ini yuk pulang jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Buka PowerPoint yang terakhir. Yang pertama, realitanya Tuhan itu tidak pernah lupakan kita. Walaupun kelihatannya saudara dilupakan. Ya Tuhan kok seperti ini Tuhan, minta tolong rasanya Tuhan lupa lo sama saya. Realitanya Tuhan juga nggak pernah sembunyi. Nggak pernah Tuhan cuci tangan. Nggak pernah dia lepaskan saudara. Realitanya Tuhan juga gak pernah diam atas musuh saudara. Walaupun terlihat orang yang menyakiti hidupmu gemuk, segar, ya bisa tertawa di atas penderitaanmu. Realitanya, apakah Tuhan itu diam? Lihat saudara diinjek-injek, saudara Tuhan gak bela saya. Saya disakiti hati bertahun-tahun, Tuhan juga diam gak? Semua ini cuma dalam perjalanan, tunggu waktunya. Karena setiap realita hari ini, percayalah, Tuhan itu tidak pernah lupakan sembunyi dan dia tidak pernah diam
atas hidup saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Jadi 3 hal ya saudara. Yang pertama apa saudara, hari ini jangan membesarkan masalah. Cukup kasih karunia Tuhan. Hari ini enggak usah ngomong Tuhan gimana mampu, enggak cukup. Dan yang ketiga, jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Walaupun dia terlihat lupa, dia diam hari ini tidak tolong saudara, kelihatannya sembunyi. Di mana Tuhan waktu saya menangis minta tolong. Tapi sekali lagi hari ini Tuhan tidak pernah biarkan tinggalkan saudara. Lepaskan saudara berjalan sendiri. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang baik saudara. Allah yang peduli atas hidup kita. Firman Tuhan sore hari ini menjawab setiap pergumulan kita, saudara. Tantangan kita yang sedang kita hadapi. Kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, kemenangan menjadi bagian kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Eli Kurniawati Tuhan, beserta tim dan keluarga Pilang Tuhan, yang telah melayani kami di tempat ini sore hari ini. Kiranya berkat dari surga turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai lebih lagi Ibu Eli, Kau pakai lagi untuk kelebaran dengan besaran nama-Mu Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, terjangkau oleh kami. Semua kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu sore hari ini. Biarkan apa yang kami kerjakan Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, buah itu manis dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami. Saudara-saudaraku, percayalah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dari tempat ini Tuhan, membawa kemenangan daripada Tuhan, membawa kesukaan daripada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat akan mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.